Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dharma Eliza Putra. Hari ini kita akan membahas perihal isu-isu pendidikan yang terbaru, yang terupdate terutama. Khususnya pada hari ini kita akan membahas perihal uji kompetensi kejuruan yang berdasarkan instruksi Kemendikbud di surat edarannya, yakni nomor 1 tahun 2021 sebelumnya. Nah, untuk lebih lanjutnya silakan perhatikan video ini. Check it out. Nah, UKK ini adalah kegiatan ujian yang dikhususkan untuk siswa SMK. Nah, ini yang sedikit membedakan dengan tingkat SMA. Nah, pada tanggal 17 Februari lalu, tepatnya di hari Rabu, itu dari Direktorat PSMK sendiri telah melaksanakan sosialisasi perihal uji kompetensi kejuruan ini. Nah, sosialisasi ini dilaksanakan via Zoom dari berbagai seluruh Indonesia terutama. Nah, dalam sosialisasi ini ditekankan atau diterangkan bahwasanya telah meluncur adanya pedoman untuk pelaksanaan UKK tahun 2021. Mungkin untuk pedomannya bisa di-download di deskripsi. Nah, sosialisasi ini dibuka dengan diturunkannya atau diterangkan kembali perihal adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional. Nah, terkhusus untuk pasal 61, yakni yang dijelaskan bahwasanya ada sertifikat yang didapat oleh peserta didik atau siswa setelah melaksanakan pembelajarannya di sekolah di satuan pendidikan masing-masing. Nah, khusus untuk siswa SMK itu mendapat 2 sertifikat, yakni ada ijazah dan juga satu lagi sertifikat kompetensi yang didapat setelah melaksanakan ujian kompetensi kejuruan. Nah, dalam sosialisasi ini juga dijelaskan di awalnya bahwasanya UKK itu dapat dipilih oleh masing-masing satuan pendidikan pelaksanaannya, yakni terkategori menjadi 4 jenis UKK. Yakni pertama, ujian UKK yang disusun dan diujikan dilandasi oleh Dudika, dunia usaha, dunia industri, dan juga dunia kerja. Dan ini sedikit dibedakan dengan ujian kompetensi kejuruan yang lainnya, bahwasanya di sini semua instrumen, semua persiapan dihibahkan kepada pihak Dudika. Yang kedua ada uji kompetensi UKK yang didasari atau bekerja sama dengan LSP, baik itu LSP P1, P2, P3 maupun PTUK. Nah, di sini diakomodir oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk penyediaan pihak-pihak asesor yang menyediakan LSP masing-masingnya. Nah, yang ketiga kita kenal dengan ujian UKK mandiri, yakni ini diakomodir oleh masing-masing satuan pendidikan yang bekerja sama dengan Dudi. Nah, di sini membedakannya dengan yang nomor 1 tadi, untuk ujian kompetensi kejuruan yang mandiri ini, instrumennya berpedoman kepada instrumen yang diturunkan oleh pemerintah pusat. Nah, setelah kita beranjak dari jenis-jenis UKK yang dapat dipilih oleh masing-masing satuan pendidikan, kita harus kenal juga bahwasanya untuk mekanisme UKK ini ada beberapa mekanisme atau tahapan pelaksanaan, yakni dari pemerintah pusat sendiri yang menyusun instrumennya, yang nantinya instrumen-instrumen itu akan disampaikan di website dari Kemendikbud sendiri, khususnya di website smk.kemendikbud.go.id. Masing-masing satuan pendidikan bisa mengambil instrumennya di sana, dan direncanakan bahwasanya instrumen itu akan selesai pada pertengahan Februari ini, seperti itu. Dan juga setelah itu mekanisme selanjutnya itu tahap sosialisasi. Sosialisasi ini setelah instrumen itu jadi, informasinya siap semuanya, dan itu akan disosialisasikan kepada masing-masing satuan pendidikan. Nah, setelah itu baru verifikasi yang dilakukan oleh masing-masing dinas pendidikan provinsi. Nah, verifikasi ini akan dibentuk tim verifikasi oleh masing-masing dinas, dan nantinya akan diturunkan ke masing-masing satuan pendidikan untuk melihat apakah sudah layak satuan pendidikan itu melaksanakan UKK atau belum, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah verifikasi, masing-masing satuan pendidikan juga harus mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan UKK ini. Jadi bahan-bahannya seperti adanya soal, lembaran, ataupun lembar jawaban maupun lembar verifikasi, itu yang diwajibkan oleh masing-masing satuan pendidikan untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Nah, setelah kita masing-masing satuan pendidikan mempersiapkan bahan untuk UKK sendiri, barulah masuk ke tahap pendaftaran. Masing-masing satuan pendidikan akan mendaftarkan sekolahnya untuk siap untuk melaksanakan, sudah ready untuk melaksanakan UKK ini. Nah, masih dalam tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini selanjutnya, yakni
masing-masing satuan pendidikan boleh memodifikasi soal berdasarkan instrumen standar yang telah diturunkan oleh PSMK sendiri. Nah, karena UKK ini tergabung kepada atau terkelompok kepada ujian nasional juga nilainya, yakni pada ujian kompetensi kejuruan, sedangkan pada tahun 2021 ini ujian nasional kan tidak ada, sehingga nilai UKK nantinya akan digabungkan kepada nilai ujian sekolah. Sebelum ujian pun, masing-masing satuan pendidikan wajib menunjuk yang namanya asesor. Nah, asesor ini sebenarnya kalau untuk UKK mandiri, itu terbagi lagi, ada yang namanya asesor internal, ada juga asesor eksternal. Nah, asesor internal ini syarat-syarat menjadi asesor internal ini yang ada pada masing-masing satuan pendidikan itu sudah dicanangkan atau ditulis syarat-syaratnya oleh PSMK pada instrumen penilaian instrumen verifikasi UKK tahun 2021 ini. Silakan Bapak Ibu satuan pendidikan melihatnya di link berikut. Nah, untuk asesor eksternal itu terkait dengan Dudika. Nah, pada sosialisasi UKK oleh PSMK ini juga ditekankan bahwasanya masing-masing asesor juga melihat adanya penilaian portofolio. Jadi sebelum masuk kepada penilaian praktek dan yang lain sebagainya, diharapkan untuk melakukan penilaian portofolio terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemi. Jadi tidak semua satuan pendidikan ready untuk melaksanakan UKK di masing-masing satuan pendidikan, sehingga anak-anak kadang terkendala dengan adanya peralatan dan lain sebagainya, sehingga perlunya ada penilaian portofolio. Di samping dengan penilaian portofolio ini kita memangkas waktu, sehingga masing-masing asesor tidak perlu lagi menguji ulang perihal kompetensi yang telah mereka lakukan terlebih dahulu. Nah, di sesi tanya jawab pada sosialisasi ini juga ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan teknis pelaksanaan UKK-nya. Mulai dari misalnya ada satuan pendidikan yang siswanya atau metode pembelajarannya masih daring kayak gitu. Bagaimana pelaksanaan UKK-nya? Nah, PSMK sendiri memberi arahan bahwasanya untuk satuan pendidikan yang masih dalam kondisi daring, UKK-nya diharapkan kepada penilaian itu project. Jadi masing-masing satuan pendidikan yang masih daring membuat sebuah skema ataupun penilaian project, sehingga nantinya anak-anak membuat sesuatu melalui media online saja. Nah, nanti dipresentasikan dan diperhatikan atau dinilai oleh masing-masing asesor. Nah, ada lagi satuan pendidikan yang ketika UKK harus menuntut anak-anak melakukan kegiatan menggunakan peralatan-peralatan khusus, misalnya mesin babat, mesin bengkel dan yang lain sebagainya, tapi anak-anak tidak memiliki alat-alat tersebut. Nah, itu juga diarahkan oleh PSMK kepada penilaian portofolio yang tadi. Jadi, masing-masing satuan pendidikan harus menyediakan penilaian portofolio masing-masing anak, sehingga nanti asesor cuma akan menilai sesi pengetahuannya saja. Seperti itu. Nah, terkait dengan hasil, ini juga dijelaskan di awal tadi bahwasanya masing-masing siswa akan mendapatkan sertifikat kompetensi dengan nilai kompeten ataupun sangat kompeten. Di bawah itu anak-anak ataupun siswa tidak akan menerima sertifikat kompetensi apapun. Nah, sertifikat ini masing-masing berbeda isinya tergantung dari UKK jenis apa yang diambil. Misalnya UKK Mandiri. UKK Mandiri nantinya sertifikatnya akan terkait cuma dengan satuan pendidikan dan juga mitra Dudi. Dan ini disediakan oleh masing-masing satuan pendidikan yang diketahui nantinya penilaiannya oleh mitra Dudi. Sedangkan untuk UKK yang jenisnya dihibahkan kepada yang bekerja sama dengan Dudika dan juga asosiasi profesi, itu sertifikatnya langsung dari asosiasi profesi ataupun Dudikanya langsung, karena ujiannya ditanggung oleh atau diakomodir oleh masing-masing Dudika. Sedangkan yang UKK-nya bekerja sama dengan LSP, itu nantinya sertifikatnya juga ada terkhusus sendiri, yakninya nantinya diharapkan ada standar yang harus dicapai. Nah, untuk penilaian sendiri, PSMK sendiri pada sosialisasi ini juga menjelaskan bahwasanya untuk rentang skor atau rentang penilaiannya mulai yang dari kompeten maupun sangat kompeten itu dari rentangnya bisa dilihat seperti ini. Dari 80 hingga 90 itu tergolong kompeten, sedangkan dari 91 hingga 100 itu tergolong sangat kompeten. Dan ini berlaku untuk
UKK LS yang bekerja sama dengan LSP maupun UKK yang mandiri. Nah, ada lagi yang bertanya perihal biaya. Biaya untuk UKK ini dihibahkan kepada dana BOS, bantuan operasional sekolah, dan juga tidak menutup kemungkinan adanya sumber dana lain dari bantuan dunia usaha, dunia kerja, maupun dunia industri. Jadi itu tidak menutup kemungkinan. Dan juga bocoran juga dari pihak PSMK bahwasanya untuk sertifikat UKK ini akan diberikan atau penyelesaiannya nantinya dilaksanakan pada khususnya untuk ujian UKK yang mandiri itu dilaksanakan dalam rentang waktu 1 April hingga pertengahan Juni. Jadi di antara 1 April sampai pertengahan Juni itu adalah waktu untuk pelaksanaan UKK yang nantinya dapat dipilih oleh pelaksana UKK mandiri masing-masing satuan pendidikan.